Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustrin. Hari ini saya tidak ingin membahas tentang penyakit dulu karena saya ingin sharing tentang bagaimana saya memilah sampah anorganik yang sudah mulai saya jalankan sejak tahun 2017 lalu. Nah, apa hubungannya sampah ini dengan kesehatan? Ya tentu saja sampah anorganik yang tidak terolah itu bisa menyebabkan pencemaran pada landfill dan juga pada udara apabila dibakar. Maka pasti ada hubungannya dong dengan kesehatan. Ini adalah penampilan sampah yang anorganik ya, yang sudah dicuci, dikeringkan, kemudian ini kemarin tertumpuk gitu aja di gudang. Nah sekarang saatnya memisahkan ya sesuai kategori atau golongan. Kita nggak bisa, ini kan masih tercampur nih ya, ini kan kita nggak bisa tuh ngirim ke bank sampah dalam keadaan tercampur seperti ini, mereka pasti akan menolak. Nah nanti kita akan mencoba memilah ya sesuai kategori yang biasanya diterima oleh bank sampah. Cuman nggak setiap sampah itu sama anorganik ini diterima ya, misalnya kayak gini nih, styrofoam, ada yang nerima, ada yang enggak. Nah ini di bank sampah tempat saya nerima, jadi udah dicuci bersih, udah kering, kemudian kita pisahkan. Ini styrofoam yang diterima oleh bank sampah, namun kadang karena butuh banyak sumber daya untuk mendaur ulang styrofoam seperti ini, mereka kadang sudah bikin penolakan ya, udah penuh untuk sampah styrofoam. So be careful dengan styrofoam. Terus yang ini seperti ini kadang buat pembungkus elektronik terutama biasanya dapat bungkus seperti ini. Ini nggak bisa ya teman-teman, ini nggak bisa didaur ulang, jadi ya bisa kita reuse aja lah buat suatu saat kita simpan. Kita mulai pengkategorian. Ya ini tadi sudah saya keluarkan dari tempat masing-masing ya, karena kan setiap buang sampah dipilah organik anorganik itu tetap nyampur ya di satu tempat. Nah ini sudah semi pilah dulu, nanti saya akan tunjukkan jenis-jenis plastik atau sampah lain ya yang diterima biasanya oleh bank sampah. Oke, kita mulai dari plastik PET ya, tapi dia jangan dicampur sama tutup ya, posisi udah saya paling tidak nggak basah-basah amat. Kemudian dia nanti terpilah, ini belum saya masukkan ke wadahnya ya, nanti kita cek juga bagaimana kategoriannya. Terus kalau teman-teman lihat model-model kayak gini, jadi dia kayaknya kardus gitu, cuman dia lapisan ya. Ada lapisan kardus kayak gini, ini masuknya adalah duplex, ini ada plastiknya gitu loh. Nah ini nggak semua bank sampah, nggak semua ini nerima sih, tapi rata-rata mereka nerima dalam keadaan terpisah seperti ini. Jadi dia bukan kardus ya, beda karena dia ada lapisannya gini. Lapisan ini kita masukkannya ke area duplex ya, jadi kertas kardus kemasan seperti ini masuknya duplex. Terus kemudian ininya juga dijadikan satu nanti ya, jadikan satu, ini nanti masuknya plastik campur. Terus yang kedua ada ini kayak gini nih, tapi ini kertas HVS atau kertas tulis yang warna putih ya, jangan digabung sama yang warna. Nah kalau yang gabung sama warna ini jadi harganya ikut murah gitu. Kemarin saya taunya waktu mau jual sampah itu dikasih tahu ya, ini jangan dicampur bu, nanti jadinya nggak kehitung harga HVS atau kertas tulis ya, karena memang ini yang paling gampang didaur ulang, jadi dia lebih mahal. Terus ini kardus-kardus yang kita karton atau kardus itu juga lumayan mahal. Ini lainnya bisa ikut sini. Yang pasti mahal lagi adalah besi potongan. Nah ini yang lumayan tidak ada harganya, tapi sebenarnya kita harus perhatikan sekali ya, karena ini adalah pencemar lingkungan yang terbesar ya, terbanyak kategorinya, karena males gitu loh untuk membersihkan kemasan-kemasan seperti ini ya. Kemasan makanan kayak gini kan, males banget, ngapain cuci, ngapain harus
keringkan, kurang kerjaan banget sih. Iya, memang kita seolah kurang kerjaan, tapi ini penting banget ya untuk keberlangsungan lingkungan kita, karena plastik-plastik seperti ini sama sekali tidak bisa diurai oleh tanah, bisa sampai ratusan tahun. Kalau kita pendam gitu aja ya akan tetap seperti ini, dia tidak akan terurai. Maka akan lebih baik kalau kita bentuk tanggung jawab kita sih sebenarnya terhadap lingkungan, ya kita harus bersihkan. Kalau memang malas ya jangan beli makanan kemasan kayak gitu. Ini ya, terutama ini yang paling sulit untuk didaur ulang, dan walaupun simple nih kemasan mie, terus minyak goreng, kemasan ya plastik-plastik seperti ini, simple banget kelihatannya, produksinya juga gampang, tapi ternyata ya itulah tidak bisa dihancurkan oleh tanah. Maka kita harus tanggung jawab untuk memilahnya, membersihkannya, dan memberikannya kepada organisasi-organisasi yang bisa mengolahnya gitu. Terus apalagi tadi? Nah ini Mika. Nah ini Mika itu susah juga ya, yang banyak yang menerima ya. Ini juga dalam keadaan ini bekas makanan ya, harus dicuci, nanti dikeringkan. Nih belum saya keringkan tadi. Ini dikeringkan, bisa dilap atau dijemur kayak gini, semalamkan keringnya. Nah terus ini bubble wrap, ini juga masalah banget. Jarang ada yang mau beli atau menerima di bank sampah. Jadi ya kalau memang tidak ada bank sampah yang bisa nerima, ya udah kita harus menghemat pemasukan dari si bubble wrap. Ini juga nih kemasan susu UHT, ini paling bikin males sebenarnya, karena ada beberapa titik Tetra Pak ini membuka donasi atau drop box ya untuk mengembalikan bungkusnya. Saya pernah menumpuk tuh udah lama, tapi akhirnya susunya itu jadi banyak belatung gitu. Di sini ada sisa-sisa susu dan akhirnya numpuklah si belatung. Nah akhirnya dari situ saya belajar, oh berarti ini nggak bisa nih dalam keadaan basah, apalagi masih ada susunya. Meskipun dia ini tertutup dan ini loh, dari lubang ini tuh keluar belatung, kan jijik banget kan. Nah makanya habis minum harus dipotong, dibersihkan, dan pastikan tidak ada cairan lagi ya. Jadi seperti ini. Nah setelah kering kita masukkan jadi satu begini. Ini juga nggak banyak yang terima ya, dan kebetulan di bank sampah tempat saya biasa setor itu mau gitu. Nah dan nggak mahal juga harganya, ini paling 1 kilonya cuma 500 rupiah, jadi ini harus numpuk sampai 1 kilo. Here it is yang sudah saya masukkan ke wadah masing-masing ya. Kita ulang lagi, kita mulai di sini ya. Nah nih yang multi layer tadi sudah terpisah, dan saya karetin masing-masing ya. Ini yang plastik yang bening full, ini yang ada aluminiumnya, dan ini yang multi layer. Terus ini yang masih besi, ini ada potongan pasta gigi ya, udah dibersihkan kayak gini ya. Dia masuknya sebenarnya aluminium sih, nggak semua nerima juga ya. Jadi saya pisahkan. Sini botol-botol beling yang sudah dihilangin etiketnya. Terus ini yang UHT, ini apa ya tadi bubble wrap ya. Terus ini yang plastik lagi, kertas yang ada lapisan plastiknya. Nah, jadi multi layer juga sih sebenarnya ini, atau kita bisa sebut juga duplex. Ada yang disebut duplex, ada juga yang yaitu tadi kertas dengan lapisan plastik. Terus yang ini kardus, ini kardus itu nggak ada plastik-plastiknya sama sekali, karton atau kardus gitu. Nah ini yang plastik campur, plastik campur yang udah bersih, yang PET ya. Terus ini juga PET. Terus ini kertas, ini kertas campur yang keadaannya sudah tidak bagus. Ini B3 ya, ini yang kayak ini bisa yang tabung-tabung kayak gini, bisa tabung gas atau juga tabung itu loh, aerosol lain, parfum kah atau ini. Terus ini baterai, masuk B3. Ada masker ini nggak semua nerima juga, dan sifatnya donasi ya, nggak bisa dijual gitu maksudnya. Nah udah selesai, ini dia. Oh ya satu lagi, ini Mika ya, masih Mika. Sudah, ini yang sampah-sampah harian yang saya kumpulkan ini selama kurang lebih 3 minggu ya,
sekitar 3 minggu karena saya setoran ke bank sampah itu 1 bulan sekali. Jadi ini belum banyak, jadi saya tunggu sampai banyak baru kita setorkan. Kalau memang lagi males pergi ya kayak gini, ini itu pemulung mau. Tapi kalau ini pemulung nggak mau ya. Jadi kita harus kalau nggak setor ke bank sampah, kita bisa mengirimkannya ke beberapa proyek sampah seperti di Waste for Change atau Butik Project Indonesia ya. Kalau seperti ini ada di, saya masukkan ke Dropbox di Dropbox B3 miliknya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini bisa dicari lah yang paling dekat rumah kemana atau bisa dikirim. Jarang sih ya kalau Waste for Change juga nggak mau. Tapi kalau e-waste ya, electronic waste itu ada Waster J lah tulisannya. Nah itu. Oke ya, selamat memilah teman-teman. Nah, emang malesin sih, cuman ya kembali lagi itu demi kelangsungan lingkungan kita. Oke, bye bye.